Hadirin yang saya hormati, untuk acara berikutnya yaitu Jongkringan atau Sarasehan yang akan mendengar sabdo tentang jati diri dan babar panenggahan lemah kuat, yang nanti dengan narasumber kita yaitu Raden Beni Suryajati dari Jagabaya Nusantara atau Manggala Luhur Jagabaya Nusantara. Untuk itu marilah kita awali untuk acara Jongkringan atau Sarasehan ini. Yang pertama, kami mohon perkenan beliau Bapak B. Wirangu dari Manggala Utama Jagabaya Nusantara untuk berkenan memberikan sambutan dalam acara Jongkringan pada malam hari ini. Pada beliau Bapak B. Wirangu kami persilakan. Matur nuwun. Rahayu Jayanti, Jaya Jaya Wijaya Wijayane, Jaya Kusuma Saring Kita. Matur nuwun dumateng perhati acara. Tapi nuwun sewu karena yang hadir di sini banyak juga yang di luar dari wilayah Purwokerto. Alangkah baiknya saya mohon izin ya untuk menggunakan bahasa Indonesia saja. Oke, terima kasih. Jadi perkenalkan, kami dari Jagabaya Nusantara. Kami hadir dan telah secara resmi diakui negara sejak 7 September 2018. Sebenarnya ruh dari Jagabaya sendiri itu sudah hadir dari tahun-tahun yang lalu, karena ada rasa haus, ada rasa kerinduan ketika kita sebagai orang Nusantara kesulitan menemukan jati diri kita yang sebenarnya. Kalau kita melihat di masa-masa kita sebagai bangsa Indonesia di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, di dalam memproklamirkan kemerdekaan, ada simbol-simbol negara yang juga melibatkan alam. Dan nun sewu, saya sedikit menyinggung tentang kemerdekaan karena kebetulan ini momennya adalah masih bulan kemerdekaan. Di situ simbol negara kita yang seharusnya sampai detik ini masih kita hargai, masih kita jaga dan kita posisikan sebagai simbol yang sakral. Karena para pendiri bangsa juga dalam memunculkan simbol kedaulatan, terutama bendera merah putih kita, para pendahulu bangsa juga tidak dengan begitu saja, karena beliau-beliau menyadari bahwa kemerdekaan itu diperoleh juga bukan hanya sebatas perjuangan manusia secara lahir, tapi juga melibatkan alam. Dan bukan sebuah kebetulan, tapi kebetulannya tidak kebetulan, simbol merah putih sang saka kita adalah perlambang dari getah dan getih. Merah mewakili getah, getih, putih mewakili getah, di mana dua unsur kehidupan antara kita manusia dan makhluk Tuhan yang lain dalam bentuk tumbuh-tumbuhan yang mengisi alam ini secara lengkap digabungkan. Cuman dalam perjalanannya sampai dengan tahun-tahun bahkan setelah adanya amandemen Undang-Undang 45, yang terjadi adalah semakin semangat dan kesadaran terhadap siapa diri kita itu semakin luntur. Bagaimana tatanan budaya jati diri kita dalam kehidupan hari-hari sudah diintervensi, dijajah oleh budaya-budaya pendatang. Jarang kita ketemui lagi bagaimana seorang anak menghargai yang lebih tua, Anggah Ungguh, Topo Sriloto Tokromo, yang sebenarnya itu merupakan urut nadi kehidupan sehari-hari kita di dalam berkehidupan. Dari situ Jagabaya akhirnya memberanikan diri, kita harus hadir. Dan secara
aturan administrasi negara, kita harus punya badan hukum. Maka tanggal 7 September 2018 kita secara sah diakui oleh negara yang kita bertempat bermarkas ada di Gandasuli. Hari ini kebetulan bagian dari kegiatan perjalanan kita Dwi Kali Wijengan memperbanyak perkenalan untuk kita semakin besar. Setelah besar kita bareng-bareng kita cari kebenaran jati diri kita untuk saling melengkapi. Jadi kalau kita temukan perbedaan, kalau dulu perbedaan itu dijadikan sebagai alat untuk pembenaran diri sendiri, tidak menghargai orang lain, pendapat orang lain, tapi Jagabaya Nusantara dalam melangkah mencari perbedaan-perbedaan untuk melengkapi. Apalagi kita kultur Jawa ya, tidak lepas dari dawuh petunjuk dari leluhur. Dalam bahasa teologinya sering kita menyebut teologi kooperatif, pengakuan bahwa petunjuk dawuh leluhur yang diberikan kepada kita itu paling benar, paling tepat. Akan tetapi yang terjadi mungkin perlu kita evaluasi. Apa benar? Ataukah benar tapi belum benar? Dari situ makanya kita berusaha mengumpulkan perbedaan-perbedaan yang ada dengan menemukan perbedaan-perbedaan itu untuk saling melengkapi. Saya kurangnya di mana, Bapak kelebihannya di mana, panjenengan di mana, kelebihannya kita kumpulkan sehingga kita sebagai orang Nusantara, kita sebagai orang Jawa punya pakem dalam kehidupan sehari-hari yang dulu pernah kita tinggalkan. Kita raih kembali, kita jaga kembali, kita wariskan kembali. Perlu dicatat, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu punya masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu para pendahulu kita bagaimana berani mengorbankan jiwa dan raga untuk pengakuan internasional bahwa kita itu ada, dan kita akhirnya lahir. Cuman apakah kita akan membiarkan mimpi masa lalu para pendahulu kita itu hilang di masa-masa kita ini? Jadi diri sebagai bangsa Indonesia, apakah kita biarkan hilang di masa-masa ini sehingga anak cucu kita tidak pernah tahu sebenarnya kita ini siapa, apa yang kita miliki. Dan kebetulan sekali bulan ini Jagabaya menjadwalkan sowan di Wardian Adat Lemahwangi di Kalipaku di Jember. Di sini kami menemukan juga banyak jati diri, identitas asli Kalipaku. Seperti saya tadi melihat ada piring rotan tapi dilapisi daun. Non sewu, daun apa ya tadi? Nyangkung. Nyangkung. Tentunya dari sedulur Lemahwangi yang menyediakan hidangan dengan memberikan daun nyangkung sebagai alas bukan sebuah kebetulan. Bukan karena tidak mampu membeli kertas daun atau tidak ada pohon pisang. Kalau daun pohon pisang, saya yakin di sini luar biasa, bahasa Banyumasing ngaduk-ngaduk ya. Tapi kenapa kok pakai daun nyangkung? Itu menjadi sebuah pertanyaan besar. Dari sayurnya tadi kayaknya ada kayak rebung, tapi ternyata bukan. Ada yang perso, daun sayur apa tadi? Umbut. Nah, itu juga tentunya bukan sebuah kebetulan. Tapi paling tidak kami Jagabaya Nusantara yang belum pernah mengenal daun nyangkung dan umbut Jawa ya, Jawar. Ini di sini akhirnya tahu, dan pasti mas ada sebuah filosofinya. Nah, disitulah
Akhirnya saya meyakini juga bahwa sedulur-sedulur yang di luar Kalipaku juga mungkin bertanya-tanya ya, selain Dalu Nyangku, Sayur Umbut, tadi Pranocoro menyampaikan tentang lemah wangi. Mungkin kita bisa akan mendapatkan lebih dari sekedar katanya dari media-media atau gedak tular tentang lemah wangi, Kalipaku, dan Ketenger. Semoga malam ini nanti dari tuan rumah lemah wangi dan narasumber dari JKP Nusantara betul-betul bisa medar lemah wangi dari nilai-nilai yang terkandung, sehingga ada harapan-harapan keluhuran yang bisa kita tangkap dan kita pergunakan sehari-hari. Saya rasa yang hadir pun berharap seperti itu, nggih, matur nuwun. Jadi dari kami seperti itu, Bapak Pranocoro. Sekali lagi maturun sangat wekdal panggenan dan luar biasa penyambutan bagi kami oleh sedulur Kalipaku dan warga adat Lemawangi. Ada aplaus? Matur nuwun, makaten. Terima kasih kepada Bapak Wiragu sebagai manggala utama dari Paguyuban Jagabaya Nusantara.